sibuk dengan hal-hal yang tidak berarti, tidak ada maknanya. Nah, coba dihitung. Dalam sehari kesibukan kita yang memang urgent, penting, bermakna, bermanfaat berapa persen? Kok lebih 50% aktivitas kita ternyata aktivitas yang sia-sia. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jangan-jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita latihan membersihkan jiwa. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya tazkiyatun nafas. Bismillah, kita mulai. Yuk kita lihat diri kita ini seperti apa, nanti bersih-bersihnya di bagian mana. Ini teori saya gabungkan antara Ibnu Miskaweh dan Imam Ghazali. Jadi ayo dilihat ya diri kita. Kita ini makhluk 3 dimensi. Diri kita ini ada jasad. Jasad itu yang fisik paling luar. Masuk ke dalam sedikit ada khayat. Khayat ini mungkin mentalnya, jasmani dan rohaninya. Istilah kita rohani. Dan ada lagi yang paling dalam namanya ruh. Nanti kalau di tasawuf, di dalam roh itu ada lagi yang paling rahasia namanya sir. Jadi kita ini ada 3 lapis. Jasad, khayat, roh. Jasad yang paling luar, yang bisa saya lihat hari ini itu jasad-jasadmu. Apa ya istilahnya biar enggak jasad? Karena kesannya kok enggak enak kalau istilah jasad itu. Saya melihat banyak sekali jasad itu kan tidak enak. Jadi, jasmani lah, jasmani ya. Kalau saya melihat, pokoknya sosok di depan saya yang bisa dilihat itu jasad. Nanti masuk sisi mental kita itu khayat. Khayat ini saya ambil dari Imam Ghazali. Komponennya 3. Ada nafas, ada akal, ada qalb. Nah, di balik khayat ada ruh. Ini yang kalau dalam Al-Quran ada istilah wa nafakha fihi min ruhi. Identitas ilahiyah kita yang paling dalam itu ruh. Ruh itu cahaya, dia pasti baik. Cuma apakah cahaya ini menerangi hidup kita atau tidak, tergantung khayat. Apakah khayat kita jernih, bersih atau kotor? Kalau khayat kita kotor, kalbu kita kotor, akal kita kotor, nafas kita tidak terkendali, ya cahaya dari ruh tadi tidak mewarnai hidup kita. Hidup kita gelap. Nah, jadi kunci, kemarin kalau belajar stoikisme kan kita diminta memperhatikan mana yang bisa kita kontrol, mana yang tidak bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol ya dimensi paling dalam dan paling luar. Yang bisa kita kontrol yang tengah ini, yang khayat. Jasad itu kan kita sudah dapat paket yang seperti ini. Jadi kalian berkaca ya wis kaya ngono lah, kurang lebih dirimu itu kan paket jadi. Dan kamu ndak dosa kalau jelek, wong itu di luar kontrolmu. Iya, kalau istilahnya Imam Ghazali kan kholq itu tidak dosa, kalau khuluk itu dosa, pilihan. Tapi kalau kholq itu kita sudah dianugerahi seperti ini. Makanya kamu jangan minder. Kalau ada yang nyindir kamu atau melecehkanmu, kamu kok nggak cakep, tidak apa-apa, tidak dosa, tidak masalah. Jadi tidak perlu malu gara-gara itu. Wong yo cakep dan tidak cakep itu kan perspektif saja. Tergantung standar. Jadi kamu tidak perlu galau kalau sekedar urusan kecantikan lahiriah. Beda dengan kecantikan batin. Kalau istilahnya Imam Ghazali yang khuluk ini. Kalau ini pilihan. Batin itu kamu bisa takwa, kamu bisa fujur. Fa'alamaha. Ya.
Kamu bisa patuh, kamu bisa ingkar. Itu dimensi hayat kita. Nah, kalau ini kok kamu jelek, itu pilihanmu berarti. Kamu perlu malu, kamu perlu ndak enak hati, kok saya milihnya jelek terus. Tapi kalau fisik, ndak, fisik itu pakai jadi. Nah, yang paling dalam, yang cahaya ini yang paling positif. Semoga hayatnya orientasinya ke dalam. Orientasinya ke cahaya, tidak ke jasad. Nah, ini perlu diperhatikan lagi. Nafas, akal, qalb. Nafas itu kalau menurut Imam Ghazali, dorongan-dorongan jiwa. Kadang kita pakai istilah hawa nafsu. Itu nafas. Ingin makan, ingin minum, ingin kawin. Ini dorongan-dorongan nafas. Dan manusiawi. Jadi setiap manusia punya ini yang waras ya, yang normal. Itu nafasnya hidup. Dia ingin macam-macam. Jadi kalian tidak usah galau, Pak, saya itu kok pingin ini, pingin itu. Saya merasa tidak mampu, tapi yo pingin kawin, pingin kaya, pingin ini, tidak apa-apa. Manusiawi. Hanya saja nanti kita diminta untuk bisa mengontrolnya, mengendalikannya. Akal juga begitu. Jadi kita itu punya daya berpikir dengan akal kita. Itu pun kita diminta menggunakannya setepat mungkin. Kolbu juga begitu, hati kita. Hati ini bahkan kata Imam Ghazali, di ranah hayat itu rajanya. Jadi dalam diri kita itu penguasanya sebenarnya kolbu, hati. Hati inilah yang punya orientasi hidup. Orang baik atau orang jahat kuncinya di hatinya. Pikiran itu luar biasa, tapi akal itu posisinya kata Imam Ghazali hanya panglima perangnya. Panglima perang itu ya dia luar biasa kalau untuk menaklukkan apa-apa, tapi dia tunduk di bawah kekuasaannya raja. Maka akal itu dalam diri orang jahat, yang hatinya orientasinya jahat, ya dia akan hadir membela kejahatan. Dalam diri orang baik, dia hadir membela kebaikan. Nah, akal itu iso diputer-puter kemana-mana dia bisa. Kalian kan sering salah tapi bisa cari alasan biar kelihatan benar. Nah, itu jagonya akal. Jadi sudah jelas-jelas kuliah datangnya telat. Itu kan alasanmu oke. Padahal kamu tahu sebenarnya saya tadi bangunnya kesiangan. Maksud aku alasan bangun kesiangan kan nanti dosennya mesti terus kamu alasan macam-macam wis. Pak kan ya di jalan itu banyak sekali halangan. Pak kan ya alasanmu bisa macam-macam. Kamu pacaran saja kan pakai alasan ta'aruf. Loh, itu kuasa akalmu luar biasa. Baik ya, jadi ada qalb, ada akal, ada nafas. Qalb inilah yang bisa memantulkan cahaya dari dalam. Cahaya ilahiyah tadi. Dia yang mewadai. Kalau hati ini bersih, maka dia akan memantulkan cahaya. Akal akan diwarnai oleh cahaya itu dan hidup kita hidup yang bercahaya. Bercahaya dalam tanda petik ya, jangan dicari, jangan dibayangkan koyo senter terus kamu cahayanya ada, koyo film-film itu terus di belakangnya ada. Bukan itu. Jadi hidup yang berorientasi ilahiyah itu nama lainnya cahaya. Jadi rute yang benar memang ke arah cahaya itu. Nah, yang bisa menangkap cahaya ini hati. Sayangnya qalb ini bisa kotor oleh dosa, oleh maksiat, oleh hal duniawi dan lain sebagainya. Yang kekotoran ini akan tambah kotor ketika didukung oleh akal. Tambah kotor lagi ketika nafas tidak terkendali. Disitulah saatnya kita bersih-bersih. Jadi kemarin kita sudah latihan bersih-bersih akal. Malam hari ini ayo bersih-bersih qalb.
bersih-bersih hati. Ya di antara komponennya untuk bersih-bersih hati, ya nafasnya kita bereskan dulu. Jadi malam hari ini temanya ada di situ. Mumpung mau puasa. Kalau di Jawa ada tradisi padusan. Padusan itu tradisi simbolik mandi sebelum Ramadan. Nah ini yang dibersihkan jasad. Tapi yo bisa masuk lebih dalam sebenarnya. Ya tidak hanya bersih-bersih jasad, tapi juga bersih-bersih hayat biar ruh dan cahayanya kelihatan. Baik. Nah, menarik saya ambil dari Ihya. Tanda-tanda jiwa kita masih kotor. Yang pertama apa? Kesulitan menjalankan fungsi ilmu, hikmah, dan makrifat. Ngaji sih saya tiap hari Pak, tapi kok menjalankannya kok berat ya Pak. Jangan-jangan jiwa kita masih kotor. Perlu ada yang dibersihkan. Jadi mungkin teman-teman, Pak saya itu ngaji filsafat sudah hampir 400 sesi saya ikuti sejak awal sampai akhir. Saya kok gini-gini saja ya Pak, nggak naik-naik kelas. Jangan-jangan ada kekotoran, ada yang harus kamu bersihkan dulu. Kan sering saya ilustrasikan itu, wadah yang kotor itu diisi barang bersih berapapun, yang bersih ketika masuk akan terkontaminasi jadi kotor. Maka coba dicek. Kok saya merasa ilmu saya tambah tapi kualitas diriku tidak nambah? Jangan-jangan masih ada kotoran-kotoran. Coba dicek. Apakah dosanya itu di anggota tubuh, dosa dan maksiat, ataukah terlalu fokus pada duniawi, lupa Allah dan lain sebagainya. Saatnya introspeksi. Yang kedua, tidak bisa menikmati ibadah. Jadi ya sholat sih, ya puasa sih, ya zakat sih, tapi rasanya beban. Ini berarti belum bisa menikmati. Baru nongkrong sebentar, sudah adzan isya. Kok ya cepet ya. Nah itu rasanya beban. Krungu adzan ini rasanya aduh. Akhirnya kan kamu cepet-cepet bikin sholat biar bebas tugas. Nah ini berarti kamu belum bisa menikmati ibadah. Para penceramah itu mungkin sebentar lagi akan banyak yang isinya man fariha bidukhuli Ramadan. Barang siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, dia bisa bebas dari api neraka. Terus kamu pura-pura gembira padahal kamu gerundel. Besok tidak bisa makan siang-siang ini. Wah berat sekali nanti kuliahku. Asam lambungku bagaimana? Terus pokoknya kamu khawatirnya banyak, tidak ada gembira-gembiranya. Ibadah kok rasanya berat. Coba dicek. Jangan-jangan ada sisi-sisi kotor yang harus dibersihkan. Entah di sisi yang mana. Dalam diri kita, teman-teman lebih tahu lah. Tidak usah cerita-cerita ke saya juga, nanti malu. Coba di muhasabai sendiri. Saya ada kekurangan di mana, ada kekotoran di mana. Kok ibadahku berat rasanya. Rasanya masih beban. Kemudian ada lagi yang ketiga, asik malahan sibuk dengan hal-hal yang tidak berarti, tidak ada maknanya. Nah, coba dihitung. Dalam sehari kesibukan kita yang memang urgent, penting, bermakna, bermanfaat berapa persen? Kok lebih 50% aktivitas kita ternyata aktivitas yang sia-sia. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jangan-jangan ada banyak kekotoran dalam diri kita. Aku loh Pak, kok asiknya malah main HP, itu pun ya tidak jelas, cuma scrolling aja sejak tadi. Nah jangan-jangan ada yang kotor dalam diri kita. Beribadah tidak asik, tapi melakukan hal-hal yang tidak ada maknanya asik. Saya itu Pak, kalau ngobrol sambil ngerokok nongkrong itu tidak terasa berjam-jam loh Pak. Asik saja. Tapi kalau sholat mau pikir sebentar saja kok rasanya berat.
Subhanallah 33 kali itu rasanya kayak 3 kali. Cowopet subhanallah, subhanallah. Sudah 33. Tidak dinikmati sama sekali. Coba dicek. Jangan-jangan ada kekotoran. Nah, ini juga. Ada sesuatu yang kita cintai sangat dalam. Melebihi cinta kita pada Allah. Jangan-jangan masih ada kekotoran dalam diri kita. Kan biasa sebenarnya tiap orang itu punya ambisi, punya keinginan, punya cita-cita. Tapi rumusnya seperti saya bilang tadi, finalnya tetap harus Allah. Jadi Pak Opo tidak boleh mencintai sesama, mencintai yang kita cintai. Cintai saja, tapi jadikan cinta itu bagian dari cinta kita kepada Allah. Karena Allah Sang Maha Cinta. Dia menyukai aktivitas mencintai, maka aku pun mencintai. Jadi kita melakukan aktivitas mencintai itu bagian dari kepatuhan kita kepada Allah. Nah, cuma kok nanti ada yang kita cintai melebihi Allah atau justru membuat kita lupa pada Allah. Saking cintanya dengan HP, dengan main game, dengan nonton TikTok, dengan YouTubean, dengan Spotify-an, porsinya untuk Allah lama-lama habis. Ya tinggal sholat saja. Sholat pun kadang juga tidak sadar hadirnya Allah. Nah itu coba dicek lagi dalam diri kita, jangan-jangan ada kotoran-kotoran. Yang terakhir, berlebihan. Jadi perilaku-perilaku yang berlebihan apa saja. Kan dulu di filsafat akhlak saya singgung bahwa segala yang berlebihan itu jelek. Bahkan baik berlebihan pun jelek. Makanya kalau kamu nembak kan biasanya kalau ditolak jawabannya kan, wah kamu terlalu baik buatku. Jangan dikira terlalu baik itu positif, negatif. Karena segala yang terlalu itu jelek. Makanya kalau kamu dijawab begitu, itu kamu jangan bangga. Wah aku ini sangat terlalu baik berarti. Tidak terlalu baik, negatif. Oh, dia pinginnya yang pas kok, yang baik, cocok. Nah kalau terlalu baik ya melampaui sudah. Baik, jadi ketika ada keberlebihan, kemungkinan ada yang kotor. Jadi perilaku yang berlebihan dalam hal apapun. Menghargai orang itu bagus, tapi saking menghargainya sampai memuji-muji, sampai menyembah-nyembah kebablasan jelek. Benci orang itu manusiawi, ada orang kita suka, ada yang kita tidak suka. Tapi kebencian yang berlebihan sampai kita tidak rasional, sampai kita tidak manusiawi, pasti jelek. Nah, ini bahan untuk kita introspeksi, jangan-jangan masih ada yang kotor. Jadi di antara tanda-tanda kotornya jiwa itu kita sulit menjalankan hikmah ilmu yang kita miliki. Kita berat dalam beribadah tapi asyik dalam hal-hal yang tidak bermakna. Ada yang selain Allah yang kita cintai sedemikian rupa dan kita suka berlebihan dalam banyak hal. Nah, kalau ada gejala-gejala ini ya ayo segera muhasabah. Ada sisi kotor apa dalam diriku yang perlu aku bersihkan. Jangan-jangan masih ada sombong, jangan-jangan masih ada iri, jangan-jangan masih ada dengki pada orang, jangan-jangan masih ada rasa benar sendiri, egois dan lain sebagainya. Itu kotoran-kotoran jiwa kita. Ini strategi yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Untuk melakukan tazkiyatun nafas, jalannya 3. Yang pertama ilmu dan keyakinan, yang kedua riyadoh, dan yang ketiga mujahadah. Masing-masing ulama nanti punya tips, punya jalan sendiri-sendiri. Kalau ini saya ambil dari Ihya. Yang pertama apa? Ilmu. Tentu saja harus tahu ilmunya.
Makanya malam hari ini itu kita konteksnya konteks ilmunya Mas Ian. Kita belajar bagaimana tazkiyatun nafas yang pas, yang cocok, yang benar, yang sesuai. Jangan sampai kita ingin bersih-bersih malah mengotori. Mungkin karena sapunya tidak cocok. Nah, di sini perlunya ilmu. Kalau sudah dapat ilmunya, mantaplah, yakinlah. Kalau masih ragu-ragu, kalau masih belum yakin, ya agak berat. Apa-apa itu kalau setengah-setengah, yakinnya kan tidak maksimal. Jadi kalau sudah dapat ilmunya, yakinlah, baru kemudian riyadhah. Riyadhah itu makna letternya sebenarnya latihan. Nah, Imam Ghazali mengutip gagasannya, ada banyak yang dikutip. Saya ambil 2, Yahya bin Mu'az Ar-Razi dan Sufi besar Sahal Al-Tustari. Kalau riyadhah versi Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi, yang dilakukan apa? Menjaga makanan, menahan mata, mengendalikan mulut, dan pemaaf. Jadi menjaga makanan berarti ya puasa lebih simpel. Atau makan jangan berlebihan. Kemudian tidur juga jangan berlebihan. Menahan mata. Kemudian mengendalikan mulut. Dan pemaaf. Jadi kata Syekh Yahya bin Mu'az ini strategi-strategi ini efektif untuk detok, membersihkan kotoran-kotoran kolbu. Kalau Syekh Sahal mirip saja, mengempiskan perut, menyedikitkan tidur malam, tidak banyak bicara dan menjauh dari manusia. Kenapa harus menjauh dari manusia? Ya, karena godaan paling berat itu manusia. Godaan dari makanan saja mungkin tidak terlalu menggoda, tapi begitu ada manusianya yang bareng makanan itu bisa sangat menggoda. Kamu puasa, ada es teh di depanmu sak gelas, itu biasa. Tapi begitu ada orang minum es teh di depanmu, itu kan rasanya beda. Jadi ya agak jauh lah. Manusia itu memang makhluk penggoda yang luar biasa. Jadi kata para sufi, yo, agak menjauh sebentar. Ya mungkin semacam uzlah atau yang agak berat namanya kholwat. Dalam rangka apa? Bersih-bersih dulu. Nanti kalau sudah bersih, terjun sudah tidak mudah terpengaruh lagi. Ini namanya riyadhah. Riyadhah itu latihan. Ya memang kalau latihan itu berat. Tapi kalau tidak dilatih, kita tidak tangguh. Maka ya memang harus siap ada pengorbanan-pengorbanan. Mengorbankan waktu, tenaga, mengorbankan biaya mungkin dan lain sebagainya. Tapi harus mau latihan. Tidak senang-senang saja, tidak bisa. Pak, saya ingin tazkiyatun nafas tapi jalur santai gitu loh Pak. Yang senang-senang yang itu ya. Ya tidak jadi tazkiyatun nafas nanti. Nah kalau riyadhah bisa kita jalankan, harus diimbangi juga dengan mujahadah. Kalau mujahadah itu azam yang kuat, amal baik diperbanyak, sabar dan istiqomah. Niatnya yang kuat, diisi lebih banyak amal baik, kemudian sabar serta istiqomah. Jadi ilmu, keyakinan, riyadhah, dan mujahadah. Ini tips untuk tazkiyatun nafas dari kitab Ihya Ulumuddin. Baik, masih ada. Ini petunjuk praktis. Nanti teman-teman coba direnungi ya. Ini menarik. Imam Ghazali memberi petunjuk praktis dalam Ihya. Ini saya agak merangkum dari kitab Ihya. Kotorannya apa, jalan bersih-bersihnya apa. Yang pertama kata Imam Ghazali, kotoran jiwa dalam aspek syahwatnya perut dan bawah perut. Jalan tazkiyatun nafasnya 2. Yang pertama puasa. Yang kedua menikah. Jadi
Kok ujian kalian selalu saja urusannya perut dan bawah perut? Ya, satu di antara dua. Kalau bisa menikah, menikahlah. Kalau enggak, puasalah. Syukur-syukur bisa dua-duanya, ya puasa, ya menikah. Jadi jalan bersih-bersihnya itu. Kalau sudah menikah, itu kan syahwat kemaluan terkendali. Ada jalurnya untuk dilampiaskan secara halal. Syahwat perut bisa dikendalikan lewat puasa. Jadi maka bersih-bersih syahwat perut dan kemaluan bisa lewat puasa, bisa lewat menikah. Kalau kotoran yang muncul dari lisan, dari mulut, ada 4 jalannya. Yang pertama tafakkur, yang kedua zikrullah, yang ketiga muhasabah, muraqabah, mujahadah, agak berat. Yang keempat ingat mati. Padahal ini cuma mulut saja, berarti betapa bahayanya mulut itu. Jalan bersih-bersihnya banyak. Tafakkur itu kita sibukkan pikiran kita dengan Allah dan kekuasaan dan keindahannya. Itu tafakkur. Ketika kita sibuk dengan Allah, mulut kita ya tidak akan ngomong yang aneh-aneh lagi. Atau sudahlah, daripada ngomong yang aneh-aneh, mulut kita secara sengaja kita buat pikir saja, aman sudah. Atau muhasabah, muraqabah, mujahadah. Ini sederhananya adalah kita sadar Allah selalu mengawasi. Ini membuat kita terjaga. Mau maki-maki, diawasi Allah, malu saya. Mau ngomong jelek, malu saya. Ini muraqabah. Bisa untuk obatnya penyakit lisan. Dan yang keempat, ingat mati. Jadi kita sadar bahwa akhir hidup kita pasti maut, mati. Dan kita tidak tahu kapan hadirnya itu. Maka akan lebih mengontrol diri kita. Terus yang ketiga, kalau ada penyakit marah, dengki, iri hati, jalan tazkiyatun nafasnya yang pertama dengan sabar dan syukur, memaafkan dan kasih sayang. Yang ketiga membaca Al-Quran. Sabar dan syukur berarti ini nanti bisa mengatasi dengki dan iri kita pada orang lain. Jadi kita itu kan marah pada orang sampai kemudian kita dengki dan iri padanya karena kita tidak sabar terhadap dia. Kalau kita bisa menghidupkan kesabaran dan kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki, kita tidak akan iri. Apalagi kita bisa memaafkan dan berkasih sayang dengan orang lain, kita tidak akan marah, dengki, dan iri. Kalau masih sulit, ayo sibuk mengaji saja, baca Al-Quran. Biar pikiran kita tidak kotor isinya kemarahan, kedengkian, iri hati. Daripada posting aneh-aneh yang tidak jelas, wis ngaji saja. Daripada buka Twitter, buka Instagram yang bikin telinga panas, mata panas, jempol panas, ayo ngaji lah. Kata Imam Ghazali, baca Al-Quran saja. Yang keempat, cinta dunia. Cinta dunia bisa kita bersihkan dengan ingat mati, taubat, dan zuhud. Semakin kita ingat mati, semakin kita tidak cinta dunia. Semakin kita bertobat, semakin kita tidak cinta dunia. Semakin mental kita terbentuk zuhud, kita tidak akan cinta dunia. Nyambung dengan cinta dunia, cinta harta dan kikir. Tipsnya 2, zakat, infak, sedekah. Yang kedua zuhud. Ini masuk akal karena kalau kita terlalu cinta harta biasanya berat untuk zakat, infak, apalagi sedekah. Maka dengan membiasakan diri berinfak, bersedekah, dan berzakat, insya Allah cinta kita pada harta bisa terkikis. Apalagi kalau kita bisa membangun jiwa yang zuhud, yang tidak terjebak oleh cinta duniawi. Yang keenam, cinta kedudukan dan riya. Riya itu ingin pamer. Biasanya orang itu kalau sukses, kalau berhasil itu muncul keinginannya riya.
Jangankan kesuksesan besar, kadang sukses kecil saja kamu pingin pamer. Kamu misalnya, wah fotoku kok bagus ya, ini angle-nya pas itu. Oh, terus kamu cepet-cepet pingin posting, pingin pamer. Padahal itu kebetulan, itu pun ya filter saja. Pingin pamer. Pokoknya opo-opo kamu pingin tampil, pingin pamer. Kamu eman-eman kalau ada momen hidupmu yang menurutmu bagus dan orang lain tidak tahu. Ini harus tahu semua ini. Kamu dapat nilai A misalnya, kamu foto itu di anumu, terus kamu besarkan, kamu alhamdulillah ternyata usaha tidak mengkhianati hasil misalnya. Nah itu kamu hari ini itu wes kelakuanmu begitu. Kata Imam Ghazali, mental pamer ini bisa dididik dengan uzlah. Uzlah itu menjauh sebentar. Kenapa kamu ingin pamer? Ya karena kamu banyak teman terlibat terus dengan mereka, sehingga ada kecenderungan ingin lebih tinggi, sehingga terus kamu pamer ke mereka. Kalau kamu agak uzlah, menarik diri, kamu tidak ingin pamer. Mau pamer ke siapa wong yo? Kamu sedang menarik diri, tidak bercampur dengan mereka. Jadi melatih jiwa untuk tidak pamer itu antara lain uzlah. Sementara obatnya takabur dan ujub, takabur itu sombong, ujub itu merasa besar. Takabur itu merasa lebih tinggi dari yang lain, ujub itu merasa diri luar biasa. Lupa bahwa semuanya anugerahnya Allah. Itu obatnya 3, tauhid, tafakkur, dan sholat. Pak, saya sudah rajin sholat loh Pak, tapi rasanya kok masih sombong Pak, sholatmu kurang beres. Karena sholat itu harusnya tanha anil fahsya wal mungkar. Baik, ini nanti coba ya teman-teman praktekkan. Kalau ini lebih praktis dari Imam Ghazali. Coba kita punya penyakit jiwa apa, kotoran jiwa apa, kemudian kita coba membersihkannya dengan tips-tips dari Imam Ghazali tadi.